Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Ibu di Ayo Belajar Channel. Apa kabar adik-adik? Sudah siap ya untuk belajar lagi bersama Ibu? Mari kita simak materinya. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah pesawat sederhana. Selamat belajar. Kita lanjutkan dengan materi pesawat sederhana. Sebelum kita membahas materinya, Ibu ingatkan jangan lupa silahkan kalian berdoa terlebih dahulu, sehingga apa yang akan kita bahas nanti mudah untuk kalian pahami. Baik. Nah, di sini ada beberapa tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama adalah mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana yang ada di lingkungan. Jadi diharapkan nanti kalian mampu ya melakukan identifikasinya. Kemudian tujuan yang kedua, mampu mengelompokkan pesawat sederhana berdasarkan prinsip kerjanya. Dan yang ketiga, mampu menyelesaikan masalah sederhana secara kuantitatif yang berhubungan dengan pesawat sederhana. Nah, ini ada 3 tujuan yang ingin kita capai setelah kita mempelajari materi pesawat sederhana kali ini. Selanjutnya, coba perhatikan gambar. Di situ ada gambar seseorang tengah membuka tutup botol. Apa yang kalian pikirkan? Bayangkan kalau tutup botol itu harus kita buka dengan tangan kita sendiri. Apakah kita mampu? Apakah kita bisa? Nah, ternyata ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan hanya menggunakan tangan kita sendiri. Tapi kita butuh bantuan beberapa alat. Apakah alatnya? Nah, di sini kita perlu yang disebut dengan pesawat sederhana, yaitu pesawat sederhana adalah setiap alat yang berguna untuk memudahkan pekerjaan manusia. Salah satu contohnya tadi di gambar sebelumnya ya, ada seseorang tengah membuka tutup botol. Alat itu ternyata sangat membantu. Itu namanya pembuka tutup botol. Apa tujuan penggunaan pesawat sederhana? Di antaranya, 1. Melipat gandakan gaya atau kemampuan kita. Yang kedua, mengubah arah gaya yang kita lakukan. Dan yang ketiga, menempuh jarak yang lebih jauh atau untuk memperbesar kecepatan. Itu tujuan penggunaan pesawat sederhana. Selanjutnya, di sini Ibu punya tugas nih buat adik-adik. Isilah titik-titik pada tabel berikut. Sudah Ibu contohkan nih, nomor 1. Jenis kegiatannya memotong daging. Alat bantu yang digunakan pisau. Nah, apakah kita bisa memotong daging tanpa menggunakan pisau? Tentu saja tidak ya. Kita nggak mungkin memotong daging hanya dengan tangan kita. Sepertinya tidak bisa. Makanya perlu alat bantuan yang disebut dengan pisau. Nah, untuk kegiatan yang selanjutnya nomor 2 sampai nomor 10, silakan adik-adik cari alat bantu yang bisa digunakan apa. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, jenis-jenis pesawat sederhana. Di sini ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Yang kedua adalah bidang miring. Dan yang ketiga, katrol. Kemudian terakhir yang keempat ada roda. Ibu sangat yakin keempat jenis pesawat sederhana ini sudah kalian temukan. Bahkan sudah sering kalian manfaatkan, kalian gunakan. Hanya mungkin kalian belum tahu. Ini pesawat ini apa nih namanya? Termasuk kelompok yang mana? Nah, nanti saya harapkan kalian mampu mengelompokkan. Oh, ini termasuk ke tuas. Oh, ini bidang miring. Seperti itu. Mari kita simak. Yang pertama, tuas atau pengungkit, yaitu alat yang memanfaatkan titik beban, titik kuasa, dan titik tumpu. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar dari sebuah tuas atau pengungkit. Di TK atau di PAUD mungkin sudah ya, sekalian sudah pernah menggunakannya. Di sana ada permainan yang namanya jungkat-jungkit. Nah, ternyata jungkat-jungkit ini termasuk ke pesawat sederhana kelompok tuas.
Selanjutnya ada bagian-bagian tuas, diantaranya ada 5 bagian tuas. Yang pertama, titik tumpu, yaitu tempat sebagai tumpuan. Yang kedua, titik kuasa, yaitu tempat adanya kuasa atau gaya. Yang ketiga, titik beban, yaitu tempat bekerjanya beban. Yang keempat, ada lengan beban, yaitu jarak antara beban dengan titik tumpu. Yang kelima, lengan kuasa, yaitu jarak antara kuasa atau gaya dengan titik tumpu. Nah, itu 5 bagian-bagian tuas ya, silahkan difahami. Selanjutnya, jenis-jenis tuas. Ada 3 jenis. Yang pertama, ada tuas jenis pertama, yaitu posisi titik tumpu berada di antara kuasa dan beban, atau titik tumpunya di tengah. Itu tuas jenis pertama. Contohnya apa? Di sini ada alat pemotong kuku. Yang kedua ada tang. Yang ketiga ada gunting. 4 ada alat pengungkit. Orang tengah mengungkit batu, ya itu benda besar gitu. Kemudian ada permainan jungkat-jungkit. Ini semua termasuk tuas jenis pertama, di mana titik tumpunya berada di antara kuasa dan beban. Selanjutnya ada tuas jenis kedua, titik tumpunya berada di samping. Dan yang berada di tengah di sini adalah beban. Beban berada di antara titik tumpu dan kuasa atau gaya. Contohnya apa? Contohnya di situ ada yang pertama pemecah kemiri, kemudian yang kedua ada gerobak dorong ya, gerobak roda 1. Itu termasuk tuas jenis kedua. Selanjutnya tuas jenis ketiga. Nah, kalau tuas jenis ketiga, kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Atau dalam artian kuasanya berada di tengah. Contohnya apa? Contohnya di sini ada, banyak nih. Ada stapler sudah tahu ya. Kemudian ada pinset, ada cangkul, ada skop. Ini contoh tuas golongan ketiga. Itu tadi ya 3 golongan tuas. Yang membedakan antara tuas 1, tuas 2, dan tuas 3 itu adalah posisi titik tumpu, kuasa, dan beban. Kalau tuas pertama titik tumpunya di tengah, tuas kedua beban yang di tengah, dan tuas ketiga kuasa yang ada di tengah. Itu pembedaannya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa persamaan atau rumus pada tuas. Persamaan utamanya W kali LB sama dengan F kali LK. Dari satu persamaan ini bisa kita kembangkan menjadi 4 persamaan. Coba ada diperhatikan. Di sini ada 4 persamaan. Bagaimana penggunaannya? Nanti adik-adik sesuaikan dengan soal. Di soal yang ditanyakan apa? Kalau yang ditanyakan beban, berarti pakai persamaan yang paling atas, W. Kalau yang ditanyakan gaya atau kuasa, pakai yang nomor 2, yang F, dan seterusnya. Lalu, apa W, apa F, dan seterusnya. Di sini ada keterangannya. W adalah beban, satuannya Newton. F itu kuasa atau gaya, satuannya juga Newton. LB itu lengan beban. Lengan beban itu diukur dari titik tumpu. Dari titik tumpu ke beban, itu lengan beban, satuannya meter. LK lengan kuasa. Lengan kuasa juga diukur dari titik tumpu ya. Jarak dari titik tumpu ke kuasa itu namanya lengan kuasa. Jarak antara titik tumpu dengan kuasa atau gaya. Kemudian satu lagi persamaan pada tuas yaitu keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis rumusnya KM sama dengan W per F atau LK per LB. Tergantung nanti di soal yang diketahui apa. Keterangannya
KM itu keuntungan mekanis, W itu beban, F itu kuasa, LB itu lengan beban, dan LK itu lengan kuasa. Nah, di sini Ibu berikan satu contoh soal untuk membantu adik-adik memahami penggunaan persamaan-persamaan tadi ya. Soalnya di sini, seorang anak sedang mengungkit batu seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Ada seorang anak sedang mengungkit batu. Pertanyaannya, berdasarkan gambar di atas, tentukan kuasa dan keuntungan mekanisnya. Nah, baik, penyelesaiannya kita lihat di situ. Ini termasuk tuas jenis pertama ya, di mana titik tumpunya berada di tengah. Di situ disimbolkan dengan kotak berwarna kuning. Berarti batu itu bebannya 360 Newton. Kemudian LB kita lihat dari titik tumpu ke beban, di situ ada 20 cm dan LK-nya 180 cm. Penyelesaiannya, diketahui beban 360 Newton, LK-nya 180 cm, LB-nya 20 cm. Ditanyakan F dan KM. Kita kerjakan F-nya dulu dari persamaan tadi ya. F sama dengan W kali LB per LK. Kita masukkan angkanya, 360 Newton kali 20 cm dibagi 180 cm. Diperoleh F sama dengan 7.200 Newton per 180. Sehingga F-nya adalah 40 Newton. Berarti gaya yang diperlukan untuk mengungkit batu tadi adalah 40 Newton. Berapa keuntungan mekanisnya? KM sama dengan W per F. W-nya 360 Newton, F-nya 40. Sehingga KM-nya 360 Newton dibagi 40 sama dengan 9. Itu satu contoh soal ya. Nah, coba kita latihan sekarang. Ibu punya satu soal, silahkan dikerjakan. Perhatikan soalnya. Ada gambar, ini masih sama persis ya. Ini juga tuas jenis pertama. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, pesawat sederhana yang kedua yaitu bidang miring. Bidang miring adalah suatu permukaan miring yang penampangnya berbentuk segitiga. Contohnya apa? Contohnya ini. Ada 8 contoh di situ. Yang pertama, ada orang setengah menaikkan barang ke atas kendaraan sepertinya. Kemudian yang kedua, ada paku, ada tangga, skrup, pahat, kapak, pisau, mata bor. Ini sebagian kecil contoh alat yang bekerja berdasarkan prinsip bidang miring. Masih banyak yang lain ya, silahkan dicari di sekitar adik-adik aja. Lalu persamaan yang berlaku dalam bidang miring yaitu W kali H sama dengan F kali S. Nah, dan satu lagi keuntungan mekanisnya, KM sama dengan W per F sama dengan S per H. Keterangannya, W itu beban, satuannya Newton, F itu gaya atau kuasa, satuannya Newton, S itu panjang bidang miring, satuannya meter, dan H itu tinggi bidang miring, satuannya M atau meter. Kita aplikasikan ke contoh soal. Nah, sebuah bidang miring tingginya 1 meter dan panjangnya 5 meter. Bila berat benda yang akan dipindahkan 1.800 Newton, hitunglah keuntungan mekanisnya dan gaya yang diperlukan untuk memindahkan benda tersebut. Berarti yang ditanyakan ada keuntungan mekanis dan gaya. Gimana nih penyelesaiannya? Yang pertama, jangan lupa diketahui dulu. Yang diketahui tinggi bidang miring H. H-nya 1 meter.
S-nya panjang bidang miring, S-nya 5 meter, dan W-nya bebannya ada 1800 Newton. Ditanyakan KM dan F. Gimana nih jawab? KM sama dengan S per H sama dengan 5/1. Sehingga diperoleh KM-nya sama dengan 5. Selanjutnya ada F. F-nya F sama dengan W kali H per S. 1800 Newton kali 1 meter dibagi 5 meter. Diperoleh F sama dengan 1800 Newton dibagi 5. Sehingga F-nya gaya yang diperlukan untuk memindahkan benda tersebut sebesar 360 Newton. Demikian ya contoh soal tentang bidang miring. Selanjutnya, Ibu punya satu soal buat latihan. Silakan adik-adik kerjakan ya. Dengan menggunakan papan yang panjangnya 4 meter, pekerja mengerahkan gaya 1250 Newton untuk memindahkan kotak ke langit-langit yang tingginya 2 meter. Berapakah keuntungan mekanis dan berat kotak tersebut? Dicoba ya buat latihan. Selamat mengerjakan. Pesawat sederhana yang ketiga adalah katrol. Katrol yaitu mesin sederhana yang terdiri dari sebuah roda beralur di mana seutas tali atau rantai dapat bergerak olang-alik. Contohnya apa? Contohnya kalian lihat ada 3 jenis katrol. Contoh yang pertama katrol tetap, yaitu katrol yang posisinya tidak berubah karena dipasang pada tempat tertentu. Ini katrol tetap contohnya. Nah, ada ya, silahkan adik-adik amati gambarnya. Mungkin masih ada di rumah yang punya sumur masih pakai timba buat ngambil airnya. Ini contoh katrol tetap. Yang katrol tetap memiliki keuntungan mekanis 1. KM sama dengan W per F sama dengan 1. Kemudian yang kedua ada katrol bebas, yaitu katrol yang posisinya selalu berubah karena tidak ditempatkan di tempat tertentu. Contohnya apa? Ini alat pengerek beban, contohnya di situ ya. Terlihat jelas di gambarnya. Keuntungan mekanisnya sama W per F, di mana F-nya itu setengah dari W, sehingga diperoleh keuntungan mekanisnya itu 2 untuk katrol bebas. Yang ketiga ada katrol majemuk, yaitu katrol yang merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem terpadu, sehingga sering juga dikenal dengan sistem katrol. Contohnya ini. Dan keuntungan mekanisnya untuk katrol majemuk itu keuntungan mekanisnya sama dengan jumlah katrol. Seperti itu. Selanjutnya, pesawat sederhana yang keempat yaitu roda berporos atau roda, yaitu pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah poros yang melekat pada pusat roda yang lebih besar, sehingga roda dan poros dapat berputar bersama-sama. Ini contohnya. Kita lihat ada ya di kendaraan bermotor. Contoh roda yang lain ada kursi roda dan lain-lain. Banyak sekali contohnya. Adik-adik boleh mencari sebanyak-banyaknya. Nah, itu tadi keempat pesawat sederhana yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Ada tuas atau pengungkit, ada bidang miring, ada katrol, ada roda berporos. Keempat jenis pesawat ini sangat membantu mempermudah kita melakukan pekerjaan. Nah, selanjutnya Ibu punya tugas nih. Tugasnya
Cari peralatan yang ada di rumah atau di lingkungan yang bekerja berdasarkan prinsip pesawat sederhana. Silakan adik-adik cari sebanyak mungkin, kemudian dikelompokkan. Mana yang termasuk pengungkit atau tuas, mana bidang miring, mana katrol, mana roda berporos atau roda. Nah, demikian tadi pembahasan tentang pesawat sederhana. Ibu rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.